Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok memecahkan kaca mobil lalu membawa kabur uang puluhan juta rupiah yang sedianya digunakan untuk pemilihan kepala desa di Demak. Krisis air kian parah, warga di Pati terpaksa memanfaatkan sisa air embung yang berlumpur dan kotor untuk memenuhi kebutuhan harian. Tidak mau rugi terlalu dalam lantaran harga beras tak kunjung turun. Para pedagang di Pasar Baru Kudus terpaksa menutup lapak dagangan beras. Ribuan warga di 5 kecamatan di Klaten mengalami krisis air bersih. Sebagian warga ada yang sampai menjual cincin perhiasan dan beras demi membeli air bersih dari pedagang. Krisis air bersih terjadi di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Kemarau menyebabkan kondisi air sumur warga mengering. Sedangkan sumber air yang tersedia tak layak dikonsumsi karena mengandung kapur. Warga kemudian mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah atau membeli air bersih dari pedagang. Simpen Tresno, salah seorang warga menuturkan jika tidak ada bantuan pemerintah, dirinya harus membeli air bersih dari pedagang. Setiap jerigen ukuran 25 liter dibeli seharga Rp3.000. Demi air bersih, ia sampai rela menjual cincin perhiasan dan beras. Oh, jual itu ya. Kadang jual beras. Ya. Emas. Emas, gitu Mas Toyo. Udah pernah jual emas? Sudah. Berapa gram, Bu? 2 gram. Apa itu, kalung atau Ya, cincin? cincin. Untuk Berapa itu, Bu? Untuk beli air. tambah air. Kabupaten Klaten ada berapa kecamatan yang terdampak kekeringan? Ada 5 kecamatan, 16 desa di sini. 5 kecamatan itu mana, Jauh? Untuk Kemalang, untuk Karangdowo, untuk Jatinom, Bayat, sama Padi. Untuk kondisinya apakah memerlukan dropping setiap hari atau gimana? Ya, untuk dropping kami punya armada 4, ini bergiliran untuk daerah 16 desa ini karena semua minta semua. Kurang lebih 4.000 keluarga di 16 desa dan tersebar di 5 kecamatan terdampak kekeringan. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mengerahkan 4 unit mobil bantuan air bersih untuk 16 desa terdampak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, sementara itu dampak kemarau panjang sangat dirasakan oleh warga desa Penadaran Grobogan. Sejumlah nenek pun rela berkerumun dan berebut demi mendapatkan air bersih. Warga yang didominasi nenek-nenek di desa Penadaran Grobogan langsung berebut bantuan air yang dikirim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bersama Koramil 15 Gubuk. Tidak hanya berebut, mereka juga mengangkat dan memikul air. Selama 4 bulan terakhir, air begitu sulit didapat warga karena sumur-sumur mengering. Kekurangan sekali, Pak. Sudah berapa lama? Ya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan Musim kemarau. Oh gitu. Terus selama itu warga dapat air bersih dari mana? Dari mana saja ya, Mbak? Dari Beli apa dari mana? Ya, Beli atau bantuan. bantuan juga? Tapi beli juga enggak? Kadang beli. Kadang beli. Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan warga yang kekurangan air. Alhamdulillah kita menyalurkan 2 tangki air bersih ini untuk sedikit banyak semoga bisa memberikan solusi untuk meringankan beban warga di desa Penadaran khususnya yang mengalami kekurangan air bersih. Tercatat kekeringan di Grobogan sudah meluas dan melanda sebanyak 101 desa di 18 kecamatan. Kekeringan juga terjadi di Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, Salatiga sejak Juni lalu. Dikirimnya bantuan air bersih dari Polres Salatiga dalam rangka HUT Humas Polri ke-72 disambut antusias oleh warga. Warga membawa ember dan mendatangi bak penampungan untuk mengambil air. Kalau dapat air gimana, Bu? Dari mana? Dari kelurahan itu loh. Bantuan air? Iya. Kalau nggak dapat bantuan air?
PDAM. Cukup airnya? Ya cukup. Kalau dari bantuan itu cukup nggak sih? Ya kan kalau nggak cukup ada PDAM itu, jadi ya cukup. Kalau PDAM macet nggak Bu? Sering macet nggak? Ya kadang. Tapi kecil airnya? Ya. Bu, apa? Sudah lebih dari 200.000 liter air bersih didapat warga dari bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah Kota Salatiga dan para relawan. Kita mulai bulan Juni itu sudah mengalami kemarau, kami dropping air sudah sejak bulan Juli. Dapat dari berbagai macam donatur, donasi baik organisasi, institusi ataupun instansi-instansi terkait. Kira-kira yang sudah kami salurkan hanya di bulan September saja sudah 200.000 liter air bersih yang disalurkan di wilayah Randu Aceh. Dari 10 RW yang terdampak, 50% wilayah kami kekurangan air bersih. Jumlah air yang kita berikan untuk hari ini adalah 4.000, namun ini akan terus kita laksanakan secara kontinu bekerja sama dengan Pemkot setempat dan PDAM, setidak-tidaknya mengurangi penderitaan daripada masyarakat yang ada di Randu Aceh. Selain memberikan air, polisi juga memberikan bantuan sembako kepada warga. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Grobogan dan Salatiga. Kemarau panjang mengakibatkan embung di Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati kering kerontang. Sebagian warga nekat ambil sisa air di dasar embung yang keruh dan berlumpur. Kering kerontang, inilah wajah embung Desa Tondokerto sejak 2 bulan terakhir. Tak adanya air sebabkan dasar embung terlihat. Kondisi keseluruhan tanah retak-retak akibat teriknya matahari. Padahal embung ini menjadi andalan 400 keluarga di Desa Tondokerto. Biasanya air dari embung ini langsung dialirkan ke rumah-rumah warga. Namun kini embung mengering, sehingga warga yang mampu dapat membeli air. Sedangkan yang tidak mampu hanya menunggu bantuan air datang. Apabila bantuan tak kunjung datang, sebagian warga nekat ambil sisa air dari dasar embung. Padahal kondisi airnya sangat kotor, keruh dan bercampur lumpur. Kondisi embung yang selama ini dikonsumsi untuk warga, baik untuk kebutuhan mandi, untuk mencuci, dan untuk kebutuhan sehari-hari, kondisi saat ini memang kering, Mas. Jadi airnya habis, yang sudah berjalan 2 bulanan lah habis. Tadi saya ambil air ya seperti itu, artinya kondisi seperti itu. Jadi seandainya hari-hari nggak ada bantuan ya kesulitan untuk aktivitas untuk mandi dan mencuci dan sebagainya. Selama ini ya memang andalannya dari yang memang merasa mampu ya beli air tangki, yang tidak mampu ya nunggu bantuan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga terkait. Saat ini terdapat 70 desa di Kabupaten Pati yang dilanda kekeringan. Mayoritas warga mengalami kesulitan air bersih. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sebanyak 20.000 liter air bersih disalurkan Polda Jawa Tengah ke sejumlah desa di Demak. Bantuan diberikan ke desa yang mengalami kekeringan dan terdampak fenomena El Nino. Ratusan warga Desa Jali dan Desa Weding di Kecamatan Bonang, Demak menyerbu truk tangki muatan air bersih yang datang pada Rabu sore. Desa Jali menjadi salah satu desa paling terdampak kemarau panjang. Sungai di Desa Jali yang menjadi sumber air sudah tercampur air laut, ditambah dengan air sungai mengering sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah sejak beberapa bulan terakhir, air bersih sulit didapatkan. Warga hanya mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena memang dari sini di Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ini mengalami kekeringan yang cukup lama. Dan warga ini hanya mengandalkan bantuan air bersih dari semua lembaga, instansi atau kelompok masyarakat lainnya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua dan kami berharap dengan adanya bantuan ini bisa menggugah para instansi yang lain untuk membantu bencana kekeringan yang sekarang ini melanda di daerah Demak, khususnya di desa kami, Desa Jali. Bantuan air disalurkan dalam rangka HUT ke-72 Humas Polri. Sebanyak 20.000 liter air bersih diberikan ke sejumlah warga. Sekarang ini kemarau cukup panjang sehingga masyarakat memerlukan bantuan dan butuh air bersih. Karena itu
kita melakukan upaya-upaya pemberian atau pembagian bakti sosial air bersih. Berdasarkan data BPBD, sebanyak 78 desa di 14 kecamatan di Demak mengalami krisis air bersih. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.